Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran kedua. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum, diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain 1. Infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. 2. Infeksi bakteri dan parasit. Masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. 3. Intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. 4. Alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. 5. Penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. 6. Gangguan usus fungsional atau stres. Dayu, Lani, dan teman-temannya sedang berbincang-bincang mengenai gangguan organ pencernaan dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Yuk kita simak percakapan mereka. Semalam aku melihat iklan obat sakit mah yang baru di televisi Lan, sama persis dengan obat mah yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit mah. Iya, aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga yang membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu. Ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Ya, kamu betul, Ben. Kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah iklan. Yang pertama adalah kalimatnya singkat dan jelas. Contoh pada headline atau kepala pesan iklan. Headline ini berfungsi untuk menarik perhatian awal pembaca. Headline yang menarik dapat menahan mata untuk berhenti sejenak melihat produk yang ditawarkan. Ciri-ciri headline antara lain sebagai berikut. Tulisan menonjol, baik dari segi ukuran maupun warna. Umumnya kalimat headline pendek, bahkan satu kata saja bisa menarik perhatian.
berisi kalimat atau kata yang mengandung kesan kuat sehingga menarik minat perhatian masyarakat. 2. Bahasanya mudah dipahami dan menarik. Sajikan iklan dengan bahasa yang mudah dipahami, karena kemampuan masing-masing dalam memahami arti bahasa berbeda-beda. Selain itu, bahasa juga harus menarik karena suatu iklan dengan bahasa yang baik akan lebih menarik. Ketiga, tulisan dan gambarnya menarik. Penggunaan warna pada tulisan dan gambar harus diperhatikan. Contohnya, warna merah memberi kesan berani. Warna diyakini mempunyai dampak psikologis terhadap manusia. Dampak tersebut dapat dipandang dari berbagai macam aspek, baik panca indera aspek budaya. Tahukah kamu apa yang menarik dari tarian daerah? Ada banyak tarian daerah di Indonesia. Yuk kita simak teks berikut. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Tahukah kalian bagaimana perilaku hidup sederhana itu? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian telah melaksanakan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat apa yang dapat kalian rasakan dari hidup sederhana? Apabila kalian ingin menerapkan pola hidup sederhana dan ramah lingkungan, berarti harus banyak belajar dan mengetahui keadaan sekitar lingkungan. Sebagai contoh, apakah orang-orang di lingkungan sekitar kalian bergaya hidup sederhana atau tidak? Jika kehidupan yang biasa mereka lakukan menunjukkan sikap dan perilaku sederhana, tentunya kalian harus menirunya. Beberapa sikap yang perlu dikembangkan berkaitan dengan pola hidup sederhana adalah sebagai berikut. 1. Menghargai perilaku orang lain yang sederhana dalam memakai atau menggunakan barang sesuai kebutuhan. 2. Meniru atau meneladani para pahlawan yang hidup secara sederhana, tetapi memiliki semangat juang tinggi. 3. Memahami bahwa sikap dan perilaku sederhana merupakan amal kebaikan karena akan menjaga kerukunan hidup. 4. Melatih mental kita untuk selalu siap melaksanakan pola hidup sederhana dan tidak pamer. 5. Menerapkan pola hidup sederhana dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Melaksanakan pola hidup sederhana berarti berusaha untuk menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran sehingga tidak besar pasak daripada tiang. Artinya, pengeluaran tidak melebihi penghasilan. Membiasakan diri dalam melaksanakan pola hidup sederhana sangat bermanfaat bagi kita sendiri. Manfaat yang dapat dipetik jika kita menerapkan pola hidup sederhana diantaranya terhindar dari hidup boros dan bergaya hidup mewah. Dampak dari penerapan pola hidup sederhana juga dapat dirasakan oleh masyarakat.
Misalnya, tumbuhnya nilai-nilai kebersamaan atau kegotong royongan. Dengan pola hidup sederhana, berarti telah mengikis dan menghilangkan kesenjangan sosial, yaitu adanya perbedaan yang mencolok antara si kaya dengan si miskin. Kesenjangan sosial akan menimbulkan kehidupan yang tidak harmonis atau tidak rukun. Jika terjadi saling memamerkan kekayaan, maka kehidupan yang rukun dan sudah terjalin dengan baik di masyarakat akan pudar dan berantakan. Di samping bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat, hidup sederhana juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Misalnya, jika masyarakatnya melaksanakan pola hidup sederhana, maka negara dapat membiayai pembangunan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.